Madireni, dan yang terakhir adalah Jessica. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang ekosistem alami. Ya, ekosistem alami. Apa itu ekosistem alami? Ekosistem alami merupakan suatu kumpulan organisme yang ada di bumi. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama video berikut ini untuk penambahan wawasan tentang apa itu ekosistem alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rizky Amalia dengan stambuk A111200206. Ingin melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya. Kami dari kelompok 6. Komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan sekelompok benda tak hidup baik secara kimia ataupun fisik yang menjadi medium atau tempat hidup dalam suatu ekosistem. Adapun komponen abiotik dapat berupa senyawa organik, senyawa anorganik, dan ada faktor-faktor yang memengaruhi distribusi organisme. Adapun komponen abiotik terdiri dari air, udara, cahaya matahari, topografi, tanah, iklim, pH, dan adapun komponen biotik. Komponen biotik terdiri atas semua jenis makhluk hidup yang menurut peran dan fungsinya. Komponen biotik dapat dibedakan menjadi produsen, konsumen, dan pengurai. Adapun fungsi komponen ekosistem. Fungsi komponen ekosistem dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, autotrofik. Auto berarti sendiri, trofik berarti menyediakan makanan. Jadi berarti autotrofik berarti organisme yang dapat mengintensiskan makanannya sendiri atau dapat menyediakan makanannya sendiri. Fungsi yang kedua yaitu fungsi heterotrofik, yaitu organisme yang hanya dapat memanfaatkan bahan makanan yang disediakan oleh organisme yang lain. Demikian apa yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Ekologi merupakan salah satu ilmu dasar yang penting bagi lingkungan. Ekologi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu populasi, individu, komunitas, ekosistem, biosfer, interaksi antar komponen biotik yang terjadi dalam ekosistem. Yang pertama adalah hubungan netral. Hubungan netral adalah hubungan yang tidak saling mempengaruhi. Yang kedua adalah hubungan simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Contohnya adalah simbiosis mutualisme ataupun simbiosis paratisme. Yang ketiga adalah hubungan kompetensi. Hubungan ini merupakan jenis interaksi antara organisme yang saling bersaing karena memiliki hubungan yang sama. Yang keempat adalah hubungan predasi, yaitu hubungan organisme yang memangsa dengan organisme yang dimangsa. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya yang sebelumnya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Kasturidat M dengan nomor induk mahasiswa A111200004. Di sini saya akan membahas tentang hubungan ekosistem di dalam Al-Quran. Keseimbangan ekosistem perlu ada penjagaan dan pengawasan dari manusia sebagai khalifah di bumi, karena bumi diciptakan dalam kondisi seimbang atau ideal. Hal ini sesuai dengan
Quran Surah Al-Hajj ayat 63 yang artinya apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah menurunkan air dari langit lalu menjadikan bumi itu hijau. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahwa alam diciptakan dalam kondisi hijau, namun sekarang kerusakan alam atau keseimbangan ekosistem berubah karena ulah manusia. Dari pembahasan teman-teman saya, dapat kita simpulkan bahwa keseimbangan ekosistem yang ada sepatutnya kita jaga agar tidak punah. Ekosistem juga memiliki komponen-komponen tersendiri seperti komponen abiotik dan biotik. Yang dalam komponen abiotik terdapat air, udara, cahaya matahari, tanah, topografi, iklim, dan derajat keasaman. Sedangkan yang terdapat dalam komponen biotik adalah produsen, konsumen, dan pengurai. Dalam Al-Quran juga telah disebutkan tentang menjaga keseimbangan alam dalam kehidupan, karena Allah menciptakan alam ini dengan kondisi yang seimbang dan ideal. Alam diciptakan untuk dijaga, bukan untuk dirusak. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.